1/3 malam di bulan suci Ramadan seolah diselimuti awan kelam usai terjadi peristiwa pembunuhan. Seorang bapak ditemukan tewas di kamarnya sementara sang istri terkapar kritis tak berdaya melepas kepergian sang suami tercinta. Berbagai spekulasi motif pembunuhan mencuat mulai dari pencurian dengan kekerasan hingga tindak pidana pembunuhan berencana. Lalu adakah kaitan tragedi ini dengan latar belakang korban yang dikenal oleh rekan-rekannya sebagai seorang aktivis pelabuhan? Inilah episode ke-63 di Poin Investigasi. Saya Dipon Rubagia. Saya akan menelusuri dan mencari bukti secara langsung dari tempat kejadian perkara di Kota Bekasi, Jawa Barat. Ada satu hal yang coba saya soroti, ada jejak kaki. Di mana letaknya, Mas? Dari penyidik menemukan jejak kaki di sebelah sini ya. Yang berwarna coklat itu? Dari hasil investigasi yang sudah dilakukan, pelaku masuk melalui jendela sebelah pintu ini. Saya akan tunjukkan saudara, ini seperti ada congkelan ya. Saya akan tunjukkan ini kondisi kamar ya dari almarhum. Masih ada bercak darah yang cukup banyak ya. Waktu saya masuk itu lemari itu terbuka, tapi tidak ada satu barang pun yang diambil. Kita pada waktu itu melakukan protes terhadap proses perpanjangan kuasa operasi Jakarta International Container Terminal ini dengan Pelindo, dan dinyatakan ada kerugian negara 4,08 triliun. Ini yang membuka kotak Pandora baru, korupsi berkelanjutan. Saya akan coba memastikan seberapa mudah seseorang untuk masuk ataupun keluar melalui tembok ini. Bisa dilihat ya, jelas sekali rumah korban terpantau dari Jalan Raya Kalimalang. Kalau lihat dari cara masuknya dan langsung tertuju, menurut saya terlalu cepat kalau kita mengatakan oh ini hanya insiden yang tidak terencana. Ini harus dilakukan penyidikan yang sangat-sangat cerdas dan hati-hati. Indikasi kuat ini bukan pencurian, tidak ada barang yang hilang, jangan ada yang memframing ini perampokan. Semua masih dalam penyelidikan ya, mohon waktu ya, mohon dukungannya. Kalau ada saksi-saksi yang bisa memberikan keterangan, kami dengan senang hati bisa untuk menampungnya. Yang pertama tentu pasti ini tidak hanya dilakukan oleh satu orang. Dan mereka sudah menyasar, target utamanya bukan lagi berbicara mengenai ini ada perampokan, tapi target utamanya adalah yang berkaitan dengan nyawa seseorang. Apakah bisa dikatakan bahwa tewasnya sang aktivis pelabuhan ini tidak hanya terkait dengan pencurian dengan kekerasan, tetapi ada indikasi tindak pidana pembunuhan berencana? Saudara, peristiwa mencekam terjadi di sepertiga malam bulan suci Ramadan, di mana seorang bapak berusia 65 tahun bernama Ermanto Usman tewas meninggal dunia dini hari mendekati waktu sahur di atas tempat tidurnya. Peristiwa yang tidak kalah ironi terjadi pada sang istri bernama Pasmilawati berusia 60 tahun yang juga terkapar di lantai kamarnya dalam kondisi kritis. Saat ini saya berada persis di area
perumahan korban, tepatnya di perumahan Prima Lingkar Asri. Saya akan melakukan investigasi untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Benarkah peristiwa ini hanya sekedar pencurian dengan kekerasan atau justru ada indikasi pembunuhan berencana terhadap sang aktivis pelabuhan? Peristiwa mencekam di sepertiga malam bulan suci Ramadan terjadi di kediaman korban Hermanto Usman dan Pasmilawati yang berlokasi di Kelurahan Jatibening, Kota Bekasi, Jawa Barat, tepatnya pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2026. Peristiwa bermula ketika anak bungsu korban bernama Dinda Nada Aliva merasa ada kejanggalan di mana sang ibu yang biasanya membangunkan Dinda untuk sahur sekitar pukul 3 pagi tak kunjung membangunkannya. Bahkan hingga menjelang waktu imsak tidak ada tanda-tanda aktivitas yang terdengar dari kamar kedua orang tuanya yang berada di lantai 1 rumah. Sekitar pukul 4:15 waktu Indonesia Barat, Dinda keluar dari kamarnya dan turun ke lantai bawah untuk membangunkan orang tuanya. Dinda mendapati kondisi pintu kamar terkunci dari dalam dan terdengar suara rintihan yang seketika membuat Dinda panik hingga langsung meminta pertolongan kepada warga dan keluarga besar. Keluarga yang datang langsung memecahkan kaca kamar korban yang berada di bagian depan rumah dan mendapati Hermanto Usman dan Pasmilawati tergeletak tak berdaya dalam kondisi terluka. Hermanto ditemukan dalam kondisi kritis di atas tempat tidurnya, sementara sang istri tergeletak dalam kondisi serupa di lantai kamar. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, kedua korban mengalami luka di bagian belakang kepala akibat pukulan benda tumpul. Pasca kejadian tidak ada barang berharga yang hilang dari kediaman korban, namun terduga pelaku yang diduga lebih dari 1 orang membawa sejumlah barang pribadi milik korban, mulai dari handphone, dompet, kunci mobil, hingga kunci kamar. Ketiadaan CCTV di rumah korban menjadi tantangan bagi polisi untuk mengungkap siapa dan apa motif pelaku yang hingga kini belum ditemukan. Saya akan tunjukkan saudara bahwa perumahan Prima Lingkar Asri ini memiliki pengamanan yang cukup ketat. Bahkan di depan area perumahan terdapat tulisan bahwa setiap tamu ataupun pihak-pihak yang hendak masuk ke area perumahan ini wajib lapor, dan ditekankan bahwa area ini diawasi CCTV selama 24 jam. Dan bisa dilihat juga bahwa ada sistem 1 pintu yang diberlakukan, artinya kemungkinan besar bahwa ini adalah satu-satunya akses masuk ke perumahan Prima Lingkar Asri. Saya akan coba lebih mendekat, saudara. Pak, izin Pak, dari Dipo Kompas TV. Pak, kalau untuk masuk itu, ini satu-satunya pintu masuk, Pak? Ya, satu-satunya pintu. Kalau mau masuk harus menggunakan akses? Akses itu untuk warga. Oke. Nah, kalau tamu, ya dengan tamu. Oke, artinya penjagaannya ketat ya, Pak ya? Ya. CCTV ini ada 1, 2, cukup banyak apa di sini, Pak? Ada 10 lebih lah. Ada 10 lebih? Iya. Untuk di sepanjang jalan? Sepanjang jalan, itu ada di rumah-rumah aja. Saya akan tunjukkan lagi, saudara, bahwa ini adalah situasi di perumahan Prima Lingkar Asri. Bisa dikatakan ini perumahan yang cukup besar dan ada sejumlah fasilitas umum seperti lampu yang berada persis di tengah jalan. Artinya ketika malam hari, ketika memang ada kejanggalan, seharusnya ini dapat terlihat karena ada lampu yang cukup banyak di area tengah jalan. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah CCTV. Tadi kami sudah konfirmasi kepada pihak security bahwa untuk CCTV tidak ada yang dipasang di area fasilitas perumahan, tetapi hanya berada di perumahan-perumahan warga. Bisa ditunjukkan ya, itu adalah salah satu contoh CCTV yang terpasang hanya di area rumah warga. Saya akan langsung menuju ke tempat kejadian perkara, saudara, dan bisa dilihat ini adalah karangan bunga yang tentu menjadi gambaran duka cita yang kemudian terjadi akibat meninggalnya Bapak Hermanto Usman. Bisa dilihat ada karangan bunga dari PT Pelindo, kemudian juga ada karangan bunga dari PT Jakarta International Container Terminal. Saya akan langsung melihat seperti apa kondisi TKP rumah ditemukannya Pak Hermanto meninggal dunia, tepatnya di blok B4 nomor 14. Tetapi saya tidak akan sendiri, saya akan bersama dengan anak
dari almarhum Bapak Hermanto dengan Mas Fiandi Putra. Mas Putra, terima kasih untuk waktunya, Mas. Ya. Sebelumnya tentu kami mengucapkan duka cita yang mendalam, Mas, atas kepergian dari Pak Hermanto. Saya izin konfirmasi, Mas Putra pada saat kejadian berada di lokasi atau seperti apa? Jadi waktu itu saya ditelepon sama adik untuk segera datang ke rumah ya. Gitu. Jadi waktu jam sahur ya, saya langsung meluncur ke sini. Yang tinggal di rumah ini artinya? Yang tinggal di rumah ini tuh ibu saya, ayah saya, sama adik saya yang keempat. Hanya bertiga? Hanya bertiga. Jadi waktu saya sampai di sini, kami coba dobrak, itu nggak bisa ya. Jadi pintu di depan itu terkunci, didobrak oleh security juga nggak bisa, kemudian jendela juga tidak bisa dibuka, sehingga saya putuskan untuk pecahin kacanya. Memecahkan kaca? Pecahkan kaca. Setelah itu saya langsung lapor kepada pengurus masjid ya, untuk bisa menyiapkan ambulan, karena waktu itu kondisi ibu saya dan ayah saya sudah berlumur darah ya, jadi sudah banyak darah, tapi masih dalam kondisi bernafas. Bahwa polisi masih melakukan penyelidikan, Mas. Dan ada satu hal yang coba saya soroti, ada jejak kaki di pagar rumah Pak Hermanto. Di mana letaknya, Mas? Dari penyidik menemukan jejak kaki di sebelah sini ya. Di sebelah sini? Iya, di sebelah sini ya. Saya izin lihat ya, Mas ya? Iya. Oh, oke. Yang berwarna coklat itu? Yang berwarna hitam di sekitar sini ya. Ada yang mungkin warna coklat ini juga termasuk temuan dari tim penyidik ya. Oke, ini ada seperti jejak tanah ya. Dan di sini bisa dilihat banyak sekali bagian berwarna hitam. Dan ada semacam stempel ya. Mungkin ini yang sudah diberikan tanda oleh polisi karena olah TKP dan juga pendalaman terkait dengan kasus ini sudah dilakukan. Apakah artinya, mohon maaf, terduga pelaku kemungkinan besar masuk ke rumah Pak Hermanto melalui pagar ini? Iya, kemungkinan besar ya, karena biasanya kalau ada orang yang lewat pagar ini pasti terdengar suaranya. Dan ini kondisi dalam ya, dari rumah Pak Hermanto ataupun almarhum korban pembunuhan. Artinya ketika terduga pelaku masuk lewat situ, Mas, selanjutnya dari bagaimana? hasil investigasi yang kemarin sudah dilakukan itu sepertinya mengarah kepada jendela ya. Mengarah kepada jendela? Ya, pelaku masuk melalui jendela sebelah pintu ini. Artinya setelah memanjat pagar ataupun tembok pagar, pelaku langsung menuju ke jendela ini. Bagian yang dicongkel mungkin ini, Mas? Iya, ya, seperti ada congkelan ya, gitu. Saya akan tunjukkan, saudara, ini seperti ada congkelan ya, profil kayu yang rusak, dan kalau dilihat ini seal ataupun karet dari jendela ini juga sudah tidak ada persis di bagian yang saya tunjuk ini. Saya izin melihat lagi jendelanya, Mas ya. Boleh, Artinya, boleh. terduga pelaku kemungkinan besar masuk melalui jendela ini ya, Mas ya. Jendela itu, ya. Tapi tidak ada kerusakan berarti ya? Tidak ada kerusakan. Ini sangat tidak terlihat ya, rapi sekali gitu. Untuk situasi di ruang tengah ini, apakah ada kejanggalan juga? Mungkin ada hal-hal yang mungkin diambil atau Ya, rusak? waktu itu informasinya sih sempat dicabut ya, wifi itu sempat mati gitu ya. Jadi waktu itu waktu adik saya ke bawah, dia menyadari karena wifi ini kan 24 jam. Kok wifi ini mati, seperti dilepas gitu. Seperti dilepas? Dilepas, karena biasanya nggak pernah dilepas, selalu dalam posisi hidup. Artinya saya ingin tegaskan, Mas, terduga pelaku yang memang pada awalnya diduga melakukan pencurian dan kekerasan langsung masuk ke dalam rumah, tetapi langsung menuju kamar dari almarhum Bapak Hermanto. Betul. Dan tidak ada barang yang hilang sama sekali di sini. Tidak ada, dan juga tidak ada dugaan pelaku itu naik ke atas, itu nggak ada ya. Tidak ada sama sekali? Tidak ada sama sekali. Untuk pintu kamarnya?
Nah ini pintu kamarnya, iya. Jadi emang orang tua saya kamarnya di sini dan waktu kita buka ini posisi ini sudah terkunci dan tidak ada kuncinya di dalam ya. Waktu kita masuk itu kuncinya nggak ditemukan. Oke, saya izin ya Mas ya. Ini posisinya sudah sekarang terkunci. Sekarang terkunci. Iya. Oke. Pada saat anak bungsu mencoba mengetuk, posisinya terkunci. Terkunci. Oke. Tapi ada kunci di dalam atau? Nggak ada, kita nggak temukan kunci. Kuncinya kita nggak temukan, jadi mungkin dibawa oleh pelaku ya. Sampai dengan saat ini? Iya, sampai saat ini kita nggak menemukan kunci. Ini ada garis polisi. Apakah ini kamar dari Pak Hermanto? Ya, ini kamar dari almarhum, dari ayah saya dan juga ibu saya di sini ada di dalam. Ini satu kaca yang dipecahkan ya Mas? Satu kaca kita pecahkan untuk proses evakuasi ya. Waktu itu mengangkat ayah saya dan ibu saya masuk ke dalam ambulan. Karena masih dipasang garis polisi, tentu kita harus menaati ya aturan yang berlaku. Saya akan tunjukkan ini kondisi kamar ya dari almarhum. Masih ada bercak darah yang cukup banyak ya di atas kasur. Dan sementara kondisi kamarnya ini memang nampaknya tidak terlalu rapi karena nampaknya polisi juga sudah melakukan proses olah TKP dan penyelidikan. Untuk ibu Mas, posisinya saat itu ditemukannya di? Posisi ibu saya itu ada di lantai situ ya. Di lantai sebelah situ? Ya, lantai sebelah situ lagi posisi di bawah lantai ya. Terpapar ya? Terpapar, ayah saya di atas. Oke. Dan saat itu kondisi dua-duanya masih dalam keadaan bernafas? Bernafas, betul. Tapi sudah kritis ya. Kalau untuk kondisi lemari? Lemari emang posisinya terbuka. Waktu saya masuk itu lemari itu terbuka. Tapi tidak ada satu barang pun yang diambil. Itu banyak sekali dokumen-dokumen dan juga beberapa barang yang berharga, tapi tidak ada pengambilan oleh pelaku gitu. Tidak ada pengambilan tapi oleh posisi pelaku. Lemari terbuka emang, betul. Kunci mobil hilang Mas? Kunci mobil hilang. Jadi di sini waktu itu ada satu buah mobil. Di sini satu mobil SUV buah ya? Mobil berwarna hitam SUV, ya? betul. Jadi waktu itu kondisi sebetulnya ini kondisi dalam tercharge juga ya. Jadi kita sedang ngisi dayanya. Oke, selain tadi kunci mobil, kemudian juga kunci kamar yang hilang Mas. Adakah barang-barang lain yang hilang jika memang betul peristiwa ini adalah peristiwa pencurian? Untuk barang-barang berharga kami sudah temukan semuanya dan tidak ada barang atau benda lainnya yang diambil ya. Gelang informasinya hilang? Itu tidak? Gelang tidak. Jadi masih ada di lengan ibu saya waktu itu dan juga di kalung juga masih ada di leher ibu saya. Informasi yang saya dapat bahwa handphone dan dompet juga hilang. Ya, handphone ayah dan ibu saya hilang, dompet ayah dan ibu saya juga hilang. Saya ingin tanyakan, melihat berbagai macam kejanggalan yang timbul Mas Putra, apakah keluarga meyakini peristiwa yang menimpa almarhum Bapak Hermanto ini hanya sekedar pencurian dengan kekerasan atau justru ada potensi atau indikasi pembunuhan berencana? Kalau saya melihat sendiri kondisinya sepertinya ini adalah tindak pidana pembunuhan ya. Jadi emang ayah saya ketua serikat pekerja pada waktu itu di salah satu anak perusahaan dari BUMN ya, gitu. Ayah saya sudah lama berkecimpung di pelabuhan ya, gitu. Jadi waktu itu sempat ada mengungkit kasus yang dilakukan, praktik yang dilakukan, korupsi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Jadi begini. Pansus itu kan bermula dari kita pada waktu itu melakukan protes. Betul. Terhadap proses perpanjangan kuasa operasi Jakarta International Container Terminal ini dengan Pelindo. Nah, waktu itu kita lihat banyak kejanggalan loh. Pansus mereka abaikan, investigasi audit, BPK mereka abaikan,
Mereka bisa berbuat apapun, merubah kepemilikan, mendelusi saham Kopekmar. Sebenarnya kasus ini sudah saya bawa ya ke Kejaksaan Agung. Bahkan juga ya, saya katakan saya juga karena dulu memang banyak kasus-kasus korupsi di pelabuhan ini saya yang bawa. Ya mungkin saya masih punya teman-teman di KPK, ternyata mereka nggak tertarik. Mungkin kurang lebih 1 meter hingga 1,5 meter ketinggian dari tembok ini, saudara. Saya akan coba memastikan seberapa mudah seseorang untuk masuk ataupun keluar melalui tembok ini. Untuk saat ini, karena juga korban sudah membuat laporan polisi dengan pasal Curas 479 ayat 4 dengan luka berat dengan ancaman hukuman mati atau 20 tahun penjara atau seumur hidup. Untuk saat ini motif kami belum bisa menyimpulkan, namun untuk pasal yang kami gunakan pasal Curas. Saudara, salah satu yang penting untuk didalami adalah tidak hanya motif, tetapi juga siapa sesungguhnya pelaku pembunuhan yang kemudian mengakibatkan Bapak Ermanto Usman meninggal dunia. Sayangnya di rumah dari almarhum Ermanto memang tidak terpasang CCTV, tapi saya akan coba melihat tetangga sebelah persis dari Pak Ermanto yang nampaknya ada beberapa CCTV di rumahnya. Saya akan menanyakan apakah terlihat sosok pelaku. Saya akan coba tanyakan saudara. Permisi Bu. Izin Bu, dari Dipo Kompas TV dengan Ibu siapa? Sinta. Bu Sinta. Saya izin konfirmasi Bu, Bu Sinta pemilik rumah ini? Iya. Oke. Bu, bahwa yang saat ini tengah didalami oleh polisi adalah tidak hanya motif tetapi terduga pelaku. Saya lihat di sini ada CCTV Bu ya di rumah Bu Sinta. Apakah CCTV ini merekam mungkin Bu terduga pelaku pada saat melakukan aksinya? Pada saat itu tidak terekam. Ini sebenarnya motion detection, tapi tidak ada pergerakan saat itu. Jadi kemungkinan ya pelaku tidak lewat di sini. Pelaku tidak lewat di sini kemungkinan. Kemungkinan dari sisi sana. Kemungkinan dari sisi sebelah kanan dari rumah ya. Iya. Meskipun anjing pelacak K9 menyusul ke sisi sebelah kiri. Iya. Ya kemungkinan dari sini sih, kemungkinan ya. Kemungkinan memang dari pagar perumahan ini ya. Iya, kemungkinan. Oke. Dan memang pagarnya cukup pendek Bu ya. Selain melakukan olah TKP, saudara, tetapi polisi juga melakukan pelacakan dengan menggunakan anjing pelacak K9. Tidak hanya di area rumah, tetapi juga polisi mencoba untuk melacak dari mana terduga pelaku masuk dan juga keluar perumahan. Jalan ini adalah jalan yang dilalui oleh anjing pelacak K9 dan bisa dilihat ya, ini ada satu dinding ataupun tembok dari perumahan yang memang secara ketinggian ini berbeda dengan tembok di sisi lainnya, yang artinya cukup memudahkan untuk seseorang masuk ataupun keluar dari area perumahan. Bisa ditunjukkan ya, ini hanya mungkin kurang lebih 1 meter hingga 1,5 meter ketinggian dari tembok ini, saudara. Saya akan coba memastikan seberapa mudah seseorang untuk masuk ataupun keluar melalui tembok ini. Dan sangat mudah sekali, saudara, untuk melewati tembok yang hanya memiliki ketinggian kurang lebih 1 meter ini. Dan bisa dilihat ini adalah lahan kosong yang berbatasan langsung dengan area perumahan dan hanya dibatasi oleh tembok yang tadi saya lewati, saudara. Dan ya, area perumahan, lahan kosong, kemudian langsung bersebelahan dengan Jalan Raya Kalimalang. Setelah anjing pelacak menyusuri lahan kosong yang berbatasan langsung dengan area perumahan untuk
mencium aroma terduga pelaku masuk dan keluar area perumahan. Anjing pelacak tersebut langsung menuju ke salah satu bangunan yang hanya berjarak 20 hingga 30 meter dari rumah korban, saudara. Bisa dilihat ya, jelas sekali rumah korban terpantau dari Jalan Raya Kalimalang. Dan ini bangunan yang tadi saya sebutkan, saudara, hanya berjarak kurang lebih 20 hingga 30 meter dari rumah korban. Saya akan coba mendekat. Informasi yang saya peroleh bahwa sebelumnya area ini adalah area cuci kendaraan, tetapi saat ini digunakan untuk menyimpan rongsokan, saudara. Saya akan coba masuk. Ini sih, Pak. Tapi waktu anjing pelacak kayak sini, Bapak juga kesini ya? Ada. Ada juga ya? Ada. Sama polisi ditanyain apa aja tadi, Pak? Oh, tapi waktu malam nggak ada orang lewat sini mungkin? Ya, waktu lewat sini mah ya nggak ada. Ada burung ya. Iya. Burung nggak tahu. Oh. Kan banyak yang ditinggal sama saya. Emang tempat rongsok ya, Pak? Iya. Lihat ya, ini kondisi dari area yang kemudian menjadi titik terakhir anjing pelacak ataupun K9 mencoba untuk mendeteksi jalur yang digunakan oleh terduga pelaku untuk masuk ataupun keluar dari area perumahan Prima Lingkar Asri. Saya akan tunjukkan lagi visualnya, saudara, ketika anjing pelacak menyusuri area ini, dan informasi yang kami peroleh saat itu bahwa anjing pelacak sempat mendeteksi area ini selama kurang lebih 15 menit. Tetapi setelah itu tidak ada indikasi-indikasi lain yang mencurigakan. Tetapi yang menarik, saudara, saya akan tunjukkan salah satu sisi dari kawasan ini. Bisa dilihat ya, ada satu pijakan yang sekali lagi sangat memudahkan bagi seseorang jika ingin masuk ke area perumahan Prima Lingkar Asri. Saya akan coba buktikan, saudara, seberapa mudah seseorang masuk melalui titik ini. Di sini ada pijakan ya. Saya sudah langsung berada di area perumahan Prima Lingkar Asri, dan bisa ditunjukkan itu adalah rumah milik Bapak Ermanto Usman yang ditemukan tewas meninggal dunia di sepertiga malam di bulan suci Ramadan. Saudara, sejumlah kejanggalan masih menyeruak di tengah meninggalnya almarhum Ermanto Usman, dan saat ini masih terus dilakukan proses penyelidikan oleh polisi. Saya akan minta analisa dari mantan perwira tinggi Polri, Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekon. Bang Dharma, izin, terima kasih untuk waktunya, Bang. Apakah kedatangan Bang Dharma sendiri ke sini karena mencium adanya kejanggalan terkait dengan peristiwa meninggalnya almarhum Ermanto? Saya datang ke sini adalah bagian daripada keterpanggilan saya terhadap hak hidup manusia. Kalau dari pengalaman saya melihat TKP, ya, di mana proses masuknya pelaku, ya, ke dalam rumah, terus proses masuknya tanpa ada kerusakan sedikit. Tanpa ada kerusakan. Tanpa ada kerusakan. Meskipun di jendela sebelah sana. Itu bukan kerusakan. Bukan kerusakan. Mungkin itu bisa bukan. kita lihat ya. Ya. Oke, saya akan tunjukkan dengan. Itu bukan kerusakan. Bang Dharma Pongrekon. Di sini ada satu titik, Bang. Atau mungkin jangan dipegang, jangan.
Itu bukan kerusakan. Ini bukan kerusakan? Bukan, itu namanya gesekan doang. Ya, kalau kerusakan itu pasti dia mendelep ke dalam. Jadi ada congkelan itu. Colok, ya? Dia ada effort tenaga, ya. Lukanya ini kan cuma luka serempet gitu ya. Apalagi kalau membuka paksa ya? Oh iya dong. Oke. Apalagi kalau di dalamnya dikunci. Ya, berarti ya menurut pengalaman saya situasi lokasi TKP ini sudah digambar oleh para pelaku. Sudah tergambarkan oleh terduga pelaku. Iya, karena kalau tidak, dari mana dia tahu arah karet? Kemudian di sini tidak ada apa? Tidak ada jeruji yang teralis ya? Teralis yang harusnya ada. Apalagi ini kan warna ribbon kan? Artinya kalau jam segitu pagi sulit orang untuk melihat langsung ada ribbon ada teralis atau tidak. Kenapa masuknya langsung menuju ke kamar beliau? Dari mana dia tahu juga ada di situ? Kalau tidak dikasih tahu, bisa saja kan beliau tidur di atas. Kenapa langsung ke situ? Karena cuma 3 orang, lenggang sekali. Berarti situasi rumah ini sudah digambar berhari-hari bahkan berminggu-minggu sebelumnya. Kalau lihat dari cara masuknya dan langsung tertuju, menurut saya terlalu cepat kalau kita mengatakan oh ini hanya insiden yang tidak terencana. Rumah ini menjadi saksi bisu tragedi yang merenggut nyawa Ermanto Usman. Berdasarkan indikasi awal, polisi menduga peristiwa naas ini terjadi akibat tindak pencurian dengan kekerasan. Namun sederet kejanggalan yang muncul justru menyisakan teka-teki kematian Ermanto Usman. Mungkinkah nyawanya sengaja dihabisi? Sepanjang hidupnya Ermanto Usman dikenal memiliki rekam jejak panjang di dunia kepelabuhan. Lelaki berusia 65 tahun ini merupakan pensiunan karyawan Jakarta International Container Terminal atau JICT yang mengakhiri masa kerjanya pada tahun 2017. Semasa aktif bekerja, ayah 4 anak ini tergabung dalam Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia dan dikenal vokal menyuarakan isu buruh dan tata kelola pelabuhan. Keluarga menyebut sikap kritis Ermanto sempat membuatnya 2 kali dipecat, tapi kemudian status karyawannya dipulihkan kembali oleh Kementerian Perhubungan. Hingga masa pensiun, perjuangan Ermanto tak berhenti. Ia tetap jadi motor penggerak dan dipercaya menjabat Ketua Paguyuban Pensiunan JICT. Kasus kematian Ermanto Usman menyita perhatian publik termasuk dari anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka. Rieke mengenal baik sosok Ermanto kala terjadi polemik besar di sektor kepelabuhan pada 2015 silam. Saat itu sebagai pengurus Serikat Pekerja, Ermanto vokal menolak perpanjangan kerjasama Pelindo II dengan pihak swasta dalam mengelola dan mengoperasikan JICT karena diduga menimbulkan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Ia mendesak DPR membentuk panitia khusus guna mengusut kasus ini. Perjuangan Ermanto dan kawan-kawan membuahkan hasil. Panitia khusus hak angket Pelindo II akhirnya dibentuk dan diketuai oleh Rieke Diah Pitaloka. Berkaca pada rekam jejak Ermanto, Rieke menduga motif di balik kematian tragis Ermanto Usman bukan sekedar perampokan. Sampai berakhirnya saya yakin Pak Ermanto terus memperjuangkan agar dibukanya kasus korupsi di pelabuhan yang terindikasi di peti SK. Indikasi kuat ini bukan pencurian, tidak ada barang yang hilang, jangan ada yang memframing ini perampokan. 3 bulan sebelum tragedi naas terjadi, Ermanto sempat menjadi narasumber dalam salah satu episode siniar bertajuk Madilog. Kala itu Ermanto mengungkap sederet temuan dugaan kasus penyimpangan tata kelola pelabuhan usai rekomendasi Pansus Hak Angket Pelindo II untuk menghentikan kerjasama yang merugikan negara tidak dijalankan. Adalah 7 rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pansus Angket, ya, melalui
sidang paripurna yang disampaikan langsung pada waktu Ketua Pansus Hak Angket Pelindung II. Tragedi terungkap dan dinyatakan ada kerugian negara 4,08 triliun. Nah, kan menarik ini. Rekomendasi ini ada 7 rekomendasi. Salah satunya adalah pembatalan kerjasama ini. Rupanya kami melihat begini. Ini yang membuka kotak Pandora baru, korupsi berkelanjutan. Mereka melanjutkan nih di 2021 itu dengan surat berbekal surat itu, itu diabaikan sama sekali lah kata saya. Kalau saya boleh silakan ini Pak Gun, ini adalah pemerintah di atas pemerintah. Tim Dipo Investigasi berupaya meminta konfirmasi kepada PT Pelindo II terkait kematian Ermanto yang dikaitkan dengan rekam jejaknya sebagai aktivis pelabuhan. Namun hingga kini belum ada konfirmasi balasan dari pihak Pelindo. Menanggapi berbagai dugaan yang berkembang, polisi menegaskan penyelidikan masih berlangsung dan terbuka terhadap setiap informasi baru guna menyingkap tabir di balik peristiwa ini. Semua masih dalam penyelidikan ya, mohon waktu ya. Mohon dukungannya. Kalau ada saksi-saksi yang bisa memberikan keterangan dan lainnya informasi-informasi, kami dengan senang hati bisa untuk menampungnya. Perjalanan Ermanto, sang aktivis pelabuhan, kini terhenti dalam peristiwa yang masih diselimuti misteri. Di balik tragedi ini, ada keluarga yang menanti kepastian dan sebuah kasus yang menuntut kejelasan. Keadilan tak boleh padam meski kebenaran masih terselubung dalam kegelapan. Dan setelah terduga pelaku masuk, ada informasi bahwa kabel wifi di sebelah sana, Bang Dharma, itu terlepas. Meskipun itu sebenarnya tidak pernah terjadi sebelumnya. Kemudian terduga pelaku langsung masuk ke kamar. Apakah hal ini juga semakin memperkuat bahwa ini bukan sekedar soal pencurian tetapi pembunuhan berencana? Saya hanya bisa melihat bahwa tujuannya adalah kepada beliau, almarhum. Itu saja, ya, dari cara masuknya, cara ininya, menggambar di mana beliau tidur dan sebagainya. Tetapi dari cara masuknya ini sudah digambar. Itu yang penting, ya. Poinnya itu ya? Poinnya itu, dan perlu dimulai dari jendela ini. Karena luar ke dalam itu jalan masuknya. Tinggal didalami saja masalah jendela ini. Ya, apakah betul dalam keadaan terkunci? Ataukah memang sudah dibiarkan terbuka, lupa, atau disengaja? Ini cuman analisa saja, ya. Kita bisa melihat ya bahwa kaca ini sebelumnya sudah dipecahkan ya oleh pihak keluarga untuk mengevakuasi ya. Betul ya Pak Dalsap? Untuk mengevakuasi. Kuncinya tidak bisa terbuka. Betul. Pintunya nggak bisa terbuka karena kuncinya nggak ada. Oke, karena pintunya terkunci, akhirnya keluarga memutuskan untuk memecahkan kaca ini dan menyelamatkan. Mengevakuasi korban. Almarhum Ermanto dan Ibu Pasmilawati. Terakhir mungkin Bang Dharma, melihat analisa Bang Dharma tadi mulai dari terduga pelaku yang memasuki melalui jendela dan langsung menuju ke kamar korban. Analisa Bang Dharma, apakah terduga pelaku ini merupakan orang dekat atau orang suruhan? Sementara sebelum penyidikan selesai, yang pasti tujuannya mengarah kepada beliau. Berarti ada hal yang beliau lakukan membuat banyak pihak mungkin ya merasa terganggu. Karena kalau lihat dari cara masuknya dan langsung tertuju, menurut saya terlalu cepat kalau kita mengatakan oh ini hanya kejadian atau insiden yang tidak terencana. Kalau menurut pengalaman saya, kalau orang suruhan itu pasti bayaran. Untuk orang bayaran tidak gampang untuk sampai kepada penyuruh. Ya, jadi memang ini harus dilakukan penyidikan yang sangat-sangat cerdas dan hati-hati. Yang pertama tentu pasti ini tidak hanya dilakukan oleh satu orang. Dalam artian bahwa ada pihak-pihak yang memang melakukan pengawasan. Apakah bisa dikatakan bahwa tewasnya sang aktivis pelabuhan ada indikasi tindak pidana pembunuhan berencana?
pensiunan GICT yang juga telah tergabung bersama keluarga besar Serikat Pekerja GICT. Totalnya kami minta perlindungan terutama untuk istri korban yang sekarang masih dalam keadaan kritis sakit, untuk 4 orang anak dan menantunya. Bapak anak-anak korban mohon pendampingan untuk istrinya, mohon doanya Indonesia, mudah-mudahan kasus ini bisa terungkap, bukan hanya eksekutor tapi siapa otak di balik peristiwa yang sangat keji, sangat tragik di bulan Ramadan ini. LPSK telah melakukan langkah-langkah awal koordinasi dengan satuan yang menangani, dan LPSK siap memberikan perlindungan, pemenuhan hak, pemberian bantuan kepada saksi dan atau korban sesuai ketentuan aturan yang berlaku. Pak Hermanto Usman ini sendiri apakah betul merupakan seorang aktivis ketika dia masih bekerja di salah satu perusahaan BUMN? Tempat dia bekerja itu kan merupakan perusahaan atau anak perusahaan dari Pelindo yang bekerja sama dengan PT Hutchinson yang di Hong Kong, gitu ya, raksasanya pengelola pelabuhan gitu ya di dunia ini, itu PT Hutchinson yang berkedudukan di Hong Kong. Almarhum ini aktif di situ. Selain sebagai ketua serikat pekerja, dia memang aktif mengawasi masalah-masalah yang berkaitan dengan penyimpangan prosedur dan lain sebagainya. Saya sudah bersama dengan Luki Nurhadianto, kriminolog Universitas Budi Luhur. Mas Luki, terima kasih untuk waktunya, Mas. Sama-sama. Mas, saya ingin langsung tunjukkan bahwa ini adalah TKP dari peristiwa ditemukannya Hermanto Usman meninggal dunia. Saya ingin langsung bahas bahwa terduga pelaku diduga oleh polisi memasuki rumah dari Hermanto Usman ataupun almarhum melalui pagar ini, Mas. Kemudian langsung masuk ke arah jendela, masuk ke dalam rumah melalui jendela dan langsung menuju ke dalam kamar dari Hermanto Usman dan Ibu Pasmilawati. Bagaimana Anda menganalisa terkait dengan modus yang kemudian dilakukan oleh terduga pelaku? Ya, yang pertama tentu pasti ini tidak hanya dilakukan oleh satu orang. Dalam artian bahwa ada pihak-pihak yang memang melakukan pengawasan, apakah memang dalam konteks ini mengawasi eksekutor atau memang mengawasi lingkungannya. Yang kedua yang bisa kita lihat berikutnya adalah dia sudah mengetahui titik di mana blind spot, apakah kemudian CCTV, dan kemudian titik di mana seharusnya mereka masuk. Yang ketiga yang bisa disimpulkan berikutnya adalah mereka sudah menyasar. Target utamanya bukan lagi berbicara mengenai ini ada perampokan, tapi target utamanya adalah yang berkaitan dengan nyawa seseorang. Target utama yang bukan lagi soal perampokan tetapi terkait dengan nyawa seseorang. Ya, saya lebih tertarik saat kemudian kita berbicara mengenai apakah memang ini satu bentuk tipologi perampokan yang memang mengarah kepada pembunuhan, atau di sisi lain ini adalah pembunuhan dengan modus seolah-olah ini adalah perampokan. Saya cenderung bahwa ini mengarah kepada yang kedua, karena memang saat kemudian dia berbicara mengenai bagaimana dia masuk sampai kemudian dia menelaah lingkungan sekitar sampai kemudian menemukan titik korban, maka dia sudah mengetahui dari mana kemudian titik-titik yang seharusnya mereka lakukan, atau kita kenal ini adalah zonal crime investigation di sana. Yang kedua adalah pintu poin saat kemudian dia melakukan aktivitas, mereka tidak lagi melihat-lihat atau kemudian mengkalkulasikan sejauh mana tingkat-tingkat atau harta benda atau kemudian properti yang seharusnya mereka bisa dapatkan. Dalam hal ini kendaraan juga cukup rapi, tidak ada penghancuran dari tingkat gerbang ya, terus kemudian dari gembok di sana, dan mereka sudah menyasar titik yang memang disasar dalam hal ini adalah diri korban sendiri. Apakah kemudian ini bisa mengindikasikan adanya orang dekat yang kemudian mungkin saja turut andil dalam peristiwa ini? Ya, tentu keberadaan orang itu perlu ada investigasi lebih dalam ya, mulai dari saksi, terus kemudian pihak-pihak yang terkait. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keberadaan orang dekat bisa jadi sangat vital. Dalam artian dia sudah bisa memetakan sejauh mana identifikasi aktivitas, titik-titik di mana saat kemudian orang-orang melakukan sesuatu, atau kemudian titik-titik di mana bisa terkoreksi secara lebih sederhana. Yang berikutnya adalah yang ketiga, saat kemudian kita bicara mengenai keberadaan orang dekat, tentu mohon maaf misalnya jika memang ada informasi dari dalam yang kemudian bisa disampaikan kepada para pelaku, tentu adalah salah satu bentuk kejahatan yang sangat terstruktur di sana. Saya ingin membahas terkait dengan pasal yang awal pertama kali digunakan oleh polisi, yaitu pencurian dengan kekerasan. Tetapi kalau kita telisik lebih dalam, barang-barang yang hilang nampaknya bersifat pribadi, seperti katakanlah handphone, kemudian juga dompet, kunci mobil, termasuk juga kunci kamar. Apakah dengan barang-barang yang hilang tersebut bisa dikatakan peristiwa ini betul pencurian kekerasan, atau justru tadi yang disebutkan oleh Mas Luki adalah pembunuhan? Saat kemudian ini tidak ada barang-barang yang bersifat instrumental
orientalis yang hilang, maka tujuan utamanya saya pikir adalah bentuk intimidasi, bahkan mengarah kepada revenge atau dendam di sana. Karena senjata yang digunakan adalah senjata yang bisa benar-benar tumpul. Jadi ada upaya untuk memberikan satu sinyalemen bahwa ini dilakukan suatu tindakan kekerasan yang mengarah kepada hilangnya nyawa seseorang. Tidak secara membabi buta dilakukan dengan senjata tajam. Oke, bahwa kejanggalan yang kemudian terjadi dalam peristiwa tewasnya Ermanto Usman, pada akhirnya banyak pihak yang menarik terkait dengan latar belakang dari korban yang kita tahu adalah seorang pensiunan dari sebuah perusahaan di BUMN, dan pada saat bekerja yang bersangkutan ataupun almarhum juga merupakan ketua serikat pekerja. Dan yang tidak kalah menarik adalah bahwa almarhum sempat dipecat 2 kali tetapi dipulihkan kembali. Apakah latar belakang ini bisa dikaitkan dengan motif pembunuhan yang terjadi? Dalam hal ini apakah memang ada sesuatu yang disembunyikan? Apakah kemudian relasi bisnisnya, atau dalam hal ini ada sesuatu yang berkaitan dengan perusahaan yang bagaimana dia dulu berada, atau kemudian ada upaya untuk melindungi pihak lain? Ada kecenderungan dalam konteks dari mana dia sudah pensiun, maka dia tidak memiliki power lagi dalam konteks relasi yang memang bisa dia kembangkan lebih kuat lagi. Tapi di sisi lain ada sesuatu yang dia seharusnya ketahui, tapi pihak-pihak lain upaya untuk kemudian bisa menghentikannya. Oke, dari analisa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Luki, saya ingin coba tarik kesimpulan. Apakah bisa dikatakan bahwa tewasnya sang aktivis pelabuhan ini tidak hanya terkait dengan pencurian dengan kekerasan, tetapi ada indikasi tindak pidana pembunuhan berencana? Ya, dalam konteks ini bisa kita highlight bahwa memang ada dugaan ini mengarah kepada pembunuhan yang memang sudah direncanakan dengan cukup rapi.